Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore, Bu Aan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PSAK 57. Next, kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Farisi Windari Rafandri dengan nomor NIM 2023-711. Nama saya Muhammad Zikri Fahriza dengan NIM belakang 63. Dan saya Stefan Simatupang dengan NIM belakang 66. Saya Ivano Chandra Dinata dengan NIM 2023-781. Saya Zahid Mutaram dengan NIM 2023-785. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, yang saya akan bahas adalah perbedaan IFRS dan PSAK. Yang pertama, IFRS ini tuh sumbernya berdasarkan IAS 1, Presentation of Financial Statement, sedangkan PSAK sumbernya mengacu pada PSAK nomor 1 revisi tahun 1998 tentang penyajian laporan keuangan. Kalau IFRS, neracanya menyajikan bukan aset lancar dan tidak lancar, kecuali jika penyajian likuiditas lebih relevan. PSAK, neracanya memerlukan penyajian aset lancar dan tidak lancar, kecuali untuk industri keuangan seperti bank. Lalu pada IFRS, laporan kinerja keuangannya menggunakan laporan laba rugi komprehensif, sedangkan PSAK menggunakan laporan laba rugi. Lalu pada IFRS, laporan laba ruginya tidak memiliki format standar tertentu, tetapi pengeluaran disajikan dengan salah satu dari dua format yang tersedia. Sedangkan untuk PSAK memiliki rincian item spesifik yang disajikan, terutama pada pendapatan diterima di awal. Yang terakhir ada laporan arus kas pada IFRS pos standar dengan metode langsung atau tidak langsung. Sedangkan pada PSAK beberapa entitas wajib menggunakan metode langsung. Nah, lalu masih ada selanjutnya. Pada IFRS, pos luar biasa tidak diperbolehkan adanya pos luar biasa. Sedangkan pada PSAK harus dilaporkan. Pada IFRS, keuntungan dan kerugian yang diakui dicatat secara terpisah bukan dalam laporan ekuitas pemilik saham. Pada PSAK, disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemilik saham. Pada IFRS, hasil presentasi perusahaan asosiasi menggunakan metode ekuitas yang menampilkan hasil saham setelah pajak. Sedangkan PSAK tidak memerlukan menunjukkan hasil saham pasca pajak secara khusus. Lalu ada pengungkapan terkait asosiasi. Pada IFRS, informasi yang lebih detail terkait kewajiban, aktiva, pendapatan, dan hasil yang diperoleh. Sedangkan PSAK pengungkapan lebih sederhana dengan informasi terkait aktiva, kewajiban pendapatan, dan hasil yang tidak terlalu detail. Lalu ada tanggung jawab laporan keuangan. Pada IFRS tidak diatur secara pasti, komponen meliputi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Pada PSAK, pihak manajemen bertanggung jawab. Komponen meliputi laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Lalu selanjutnya ada perbedaan IFRS dengan PSAK 57. PSAK 57 ini mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 37 efektif per 1 Januari 2017. Kecuali IAS 37 paragraf 95 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Lalu IAS 37 paragraf 100 tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 15, yaitu Revenue from Contract with Customers yang telah diadopsi menjadi PSAK 72. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Lalu ada paragraf 101 tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 9. Financial Instrument telah diadopsi menjadi PSAK 71. Instrumen keuangan dan berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Lalu ada IAS 37 paragraf 102 tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 16. Leases telah diadopsi menjadi PSAK 73. Sewa dan berlaku efektif
per 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang menerapkan PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal pernyataan ini. Lalu ada PSAK 57 paragraf 101A tentang penarikan PSAK 57 tahun 2000. Kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Lalu selanjutnya ada provisi, liabilitas, dan kontingensi, dan aset kontingensi. Pertama, definisi berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Lalu ada kewajiban hukum. Ini adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak secara eksplisit atau implisit, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Lalu ada kewajiban konstruktif. Ini adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Lalu kemudian ada kontrak memberatkan, adalah kontrak dengan biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya, melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan harus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu ada liabilitas kontingensi. Ini adalah yang pertama ada kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, selanjutnya disebut sebagai sumber daya, untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Lalu ada peristiwa yang mengikat. Ini adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu ada provisi. Ini adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Lalu ada restrukturisasi. Adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengelola usaha. Provisi dan liabilitas lain. Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain seperti utang usaha dan akrual. Karena pada provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Sebaliknya, utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati. Akrual adalah liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih, atau secara formal disepakati, termasuk jumlah yang masih harus dibayar kepada pegawai. Meskipun seringkali perlu dilakukan estimasi atau penaksiran jumlah dan waktu akrual, tingkat ketidakpastian akrual pada umumnya lebih rendah daripada tingkat ketidakpastian provisi. Akrual sering dilaporkan sebagai bagian dari utang usaha atau utang lain, sedangkan provisi dilaporkan secara terpisah. Hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Secara umum, seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi, dalam pernyataan ini, istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui, karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Pernyataan ini membedakan berbagai istilah berikut. Provisi yang diakui sebagai liabilitas, dengan asumsi dapat dibuat estimasi Anda. Karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar atau probable.
mengakibatkan harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi atau menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan liabilitas kontingensi yang tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontingensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini: kewajiban mungkin dan kewajiban kini. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ada kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Liabilitas yang memenuhi kualifikasi pengakuan tidak hanya kewajiban, namun juga kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dalam pernyataan ini, arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu kemungkinan besar. Jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya. Jika tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban kini telah ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik kemungkinannya kecil. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, contohnya garansi atau jaminan produk atau kontrak serupa, maka kemungkinan harus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Meskipun kemungkinan harus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar timbulnya arus keluar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui dengan syarat kriteria pengakuan lainnya terpenuhi. Selanjutnya, estimasi andal dan atas kewajiban. Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada provisi karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos lainnya dalam laporan posisi keuangan, kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi. Entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil yang mungkin range of possible outcomes, sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan provisi. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas yang ada tidak dapat diakui. Liabilitas tersebut diungkapkan sebagai habilitas kontingensi. Selanjutnya, liabilitas kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi diungkapkan seperti disyaratkan di paragraf 86, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik kemungkinannya kecil. Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya atau tanggung renteng atas suatu kewajiban, maka kebagian kewajiban diharapkan akan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontingensi. Entitas mengakui provisi untuk bagian dari kewajiban yang harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik berkemungkinan besar, kecuali dalam keadaan sangat jarang ketika estimasi andal tidak dapat dibuat. Liabilitas kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas kontingensi terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar. Jika timbul kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik diperlukan untuk menyelesaikan suatu unsur yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi, maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi. Kecuali dalam keadaan yang sangat jarang ketika estimasi andai tidak dapat dibuat. Selanjutnya, aset kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomik untuk entitas. Sebagai contoh, klaim yang sedang diusahakan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomik akan diperoleh entitas sebagaimana diatur di paragraf 89. Aset kontingensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan.
Jika dapat pastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar bahwa entitas akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontingensi. Selanjutnya pengukuran estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Seringkali tidak mungkin atau terlalu mahal bagi entitas untuk menyelesaikan kewajiban atau mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi, estimasi jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya atau untuk mengalihkan kewajibannya merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen entitas. Ditunjang dengan pengalaman dari transaksi serupa, serta dalam beberapa kasus dilengkapi dengan pelaporan ahli independen. Di antara bukti yang dipertimbangkan termasuk bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah periode pelaporan. Ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai provisi dapat dinilai dengan berbagai cara dari jumlah yang ada. Jika provisi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri dari sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait metode estimasi statistik ini dikenal sebagai metode nilai diharapkan atau expected value. Provisi akan berbeda karena bergantung pada kemungkinan terjadinya kerugian pada tingkat tertentu. Sebagai contoh, 60% atau 90%. Jika hal yang timbul adalah suatu rentang hasil yang berkesinambungan, dan setiap titik dalam rentang tersebut mempunyai kemungkinan terjadi yang sama, maka yang digunakan adalah nilai tengah rentang tersebut. Next. Jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi terbaik dari liabilitas tersebut. Akan tetapi, dalam kasus demikian, entitas mempertimbangkan kemungkinan hasil lainnya. Jika kemungkinan hasil lain baik yang sebagian besar lebih tinggi atau sebagian besar lebih rendah dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi, maka yang dianggap estimasi terbaik adalah mana yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kemungkinan hasil probabilitas tersebut paling tinggi tersebut. Sebagai contoh, jika entitas harus memperbaiki kerusakan serius dalam konstruksi pabrik yang dibangun bagi seorang pelanggannya, maka kemungkinan hasil dengan probabilitas paling tinggi untuk perbaikan tersebut pada upaya pertama adalah dengan biaya sebesar Rp1.000. Namun provisi untuk suatu jumlah yang lebih tinggi harus dibuat jika terdapat kemungkinan signifikan upaya lebih lanjut dibutuhkan. Provisi diukur sebelum memperhitungkan pajak karena dampak pajak dari provisi dan perubahannya diatur dalam PSAK 46. Pajak penghasilan. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Risiko menimbulkan hasil yang bervariasi. Beberapa risiko dapat menyebabkan kenaikan nilai liabilitas yang diukur. Jika terdapat unsur ketidakpastian, maka entitas perlu berhati-hati sehingga pendapatan atau aset tidak menjadi terlalu besar dan beban atau liabilitas tidak menjadi terlalu kecil. Akan tetapi, adanya ketidakpastian tidak berarti entitas membuat provisi berlebihan atau dengan sengaja menyajikan liabilitas terlalu besar. Sebagai contoh, jika proyeksi biaya dari hasil yang merugikan diestimasi berdasarkan kehati-hatian, maka hasil tersebut tidak dengan sengaja diperlakukan sebagai suatu yang lebih besar kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan yang seharusnya. Entitas harus berhati-hati dan menghindari duplikasi perlindungan risiko dan ketidakpastian yang berakibat pada provisi disajikan terlalu besar. Pengungkapan mengenai ketidakpastian dari jumlah pengeluaran diatur di paragraf 85B. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada nilai kini dari PSAK 57. Konsep nilai kini dalam PSAK 57 menekankan bahwa jika pengaruh dari waktu uang dianggap material, maka provisi harus dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi pengeluaran
yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Hal ini mencakup yang pertama ada materialitas dampak waktu, yaitu provisi yang melibatkan pengeluaran segera setelah periode pelaporan, yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan pengeluaran yang terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, jika material perhitungan provisi harus dilakukan dengan mendiskontokannya. Yang kedua ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan resiko terkait kewajiban. Namun resiko yang telah dihitung dalam estimasi arus kas masa depan tidak boleh dimasukkan lagi dalam tingkat diskonto. Pendekatan nilai kini ini mengakui bahwa uang memiliki nilai waktu sehingga pengeluaran di masa depan harus disesuaikan agar mencerminkan nilai aktual saat ini. Selanjutnya ada peristiwa masa depan. Pada peristiwa masa depan, mengatur bahwa peristiwa masa depan ini dapat mempengaruhi jumlah penyelesaian kewajiban harus diperhitungkan dalam provisi jika terdapat bukti objektif mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Pengaruh peristiwa masa depan. Ada yang pertama, peristiwa masa depan yang relevan dengan penyelesaian kewajiban harus didasarkan pada bukti objektif dan penilaian ahli. Contohnya dalam estimasi biaya pembersihan lokasi pabrik, penghematan atau penambahan biaya yang berkaitan dengan teknologi masa depan dapat dipertimbangkan jika ada bukti yang kuat. Dan tidak boleh diasumsikan adanya teknologi baru tanpa bukti objektif yang cukup. Yang kedua, pertimbangan regulasi masa depan. Jika ada kemungkinan regulasi atau undang-undang baru yang dapat memengaruhi kewajiban, maka dampaknya dapat dimasukkan ke dalam provisi apabila terdapat bukti objektif yang menunjukkan kepastian regulasi tersebut. Dalam banyak kasus, memastikan bukti objektif yang cukup mengenai pemberlakuan regulasi baru seringkali sulit sampai regulasi tersebut benar-benar diberlakukan. Profesi kewajiban ini harus memperhitungkan peristiwa dan teknologi masa depan yang memiliki kemungkinan besar untuk terjadi berdasarkan bukti objektif, tetapi tidak boleh berspekulasi terhadap hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Dalam PSAK 57, rencana pelepasan aset tidak boleh mempengaruhi perhitungan provisi. Yang pertama, keuntungan tidak dipertimbangkan dalam provisi. Keuntungan yang diharapkan dari pelepasan aset tidak diakui sebagai bagian dari perhitungan meskipun pelepasan aset tersebut berhubungan erat dengan peristiwa yang memunculkan kewajiban. Pengakuan keuntungan mengacu pada PSAK lain. Keuntungan pelepasan aset diakui hanya pada saat yang ditentukan oleh standar PSAK yang relevan dengan aset tersebut, bukan dalam perhitungan provisi terkait kewajiban. Perhitungan provisi harus berdiri sendiri tanpa menggabungkan potensi keuntungan dari pelepasan aset meskipun terkait dengan kewajiban yang diperhitungkan. Keuntungan tersebut diakui secara terpisah sesuai aturan PSAK yang berlaku. Selanjutnya ada penggantian. Pada PSAK 57 menjelaskan bahwa penggantian ini pengeluaran yang timbul dari provisi dapat diakui sebagai aset terpisah jika terdapat keyakinan yang memadai bahwa penggantian tersebut akan diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Namun jumlah penggantian yang diakui tidak boleh melebihi nilai provisi yang telah ditetapkan. Dalam penyajian laporan laba rugi, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan dengan neto, yaitu setelah mengurangkan jumlah penggantian yang telah diakui. Entitas pada dasarnya tetap bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya meskipun terdapat pihak ketiga yang berkomitmen untuk mengganti sebagian atau seluruh pengeluaran tersebut. Jika pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya, entitas tetap harus mengakui seluruh jumlah kewajiban sebagai provisi. Penggantian dari pihak ketiga baru dapat diakui sebagai aset jika ada kepastian bahwa penggantian tersebut akan diterima. Namun apabila entitas tidak memiliki kewajiban untuk menggantikan biaya tersebut tidak dicatat sebagai provisi. Dalam konteks kewajiban bersama, jika kewajiban dapat diselesaikan oleh pihak lain, maka kewajiban tersebut harus diakui sebagai liabilitas kontingensi. Dengan demikian, PSAK 57 menegaskan bahwa penggantian harus didasarkan pada kepastian penerimaan dan entitas harus memastikan pengelolaan kewajiban tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya ada perubahan provisi. PSAK 57 menyatakan bahwa provisi harus ditinjau ulang pada setiap akhir periode pelaporan untuk memastikan bahwa jumlah yang diakui mencerminkan estimasi terbaik yang paling terkini atau terbaru. Jika pada evaluasi terbaru diperkirakan bahwa kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tidak lagi terjadi, maka provisi tersebut harus dibatalkan. Apabila provisi dihitung berdasarkan nilai kini, nilai tercatatnya akan meningkat seiring berjalannya waktu untuk mencerminkan nilai waktu uang.
Peningkatan ini diakui dalam laporan keuangan sebagai biaya pinjaman. Dengan demikian, perubahan provisi harus dikelola secara dinamis sesuai perkembangan estimasi dan nilai waktu uang untuk memastikan akurasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada penggunaan provisi. Pada PSAK 57, provisi hanya boleh digunakan untuk pengeluaran yang secara langsung terkait dengan tujuan awal pembentukannya. Hal ini memastikan bahwa penggunaan provisi sesuai dengan maksud awal pengakuannya, sehingga menjaga transparansi dan keakuratan laporan keuangan. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan awal pembentukan provisi tidak boleh mengurangi nilai provisi, membebankan pengeluaran untuk tujuan yang berbeda akan mencampur adukan pengaruh dari dua peristiwa yang tidak terkait, sehingga mengabulkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, penggunaan provisi harus disiplin dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penerapan aturan selanjutnya ada penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada kerugian operasi masa depan. PSAK 57 menegaskan bahwa kerugian operasi masa depan tidak boleh diakui sebagai provisi karena tidak memenuhi definisi liabilitas dan kriteria. Pengakuan provisi yang diatur dalam standar ini, kerugian operasi masa depan lebih tepat dianggap sebagai indikasi bahwa aset yang digunakan dalam operasi tersebut memungkinkan mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Yang kedua, ada kontrak memberatkan. Kontrak memberatkan didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk memenuhinya, dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari kontrak, yaitu antara biaya memenuhi kontrak atau biaya denda atau kompensasi jika kontrak tidak terpenuhi. Jika suatu kontrak menjadi memberatkan, entitas harus mengukur dan mengakui kewajiban kini dari kontrak tersebut sebagai provisi. Sebelum mengakui provisi untuk kontrak memberatkan, entitas harus terlebih dahulu mengakui kerugian karena penurunan nilai aset yang diperuntukkan bagi kontrak tersebut. Namun, kontrak eksekutori yang tidak memberatkan berada di luar lingkup PSAK 57 sehingga tidak diakui sebagai liabilitas. Selanjutnya, yang terakhir ada penerapan aturan pengakuan dan pengukuran juga. Kerugian operasi masa depan tidak dapat diakui sebagai provisi, sedangkan kontrak memberatkan memerlukan pengakuan kewajiban yang diukur dengan cermat sesuai ketentuan biaya yang tidak dapat dihindarkan. Dalam kedua kasus, evaluasi terhadap penurunan nilai aset terkait sangat penting untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang akurat. Ya, selanjutnya ada restrukturisasi. Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi. Yang pertama, penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang kedua, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lain. Yang ketiga, ada perubahan dalam struktur manajemen, sebagai contoh menghilangkan satu lapis manajemen. Dan yang terakhir, ada reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik dan fokus operasi entitas. Provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika kriteria pengakuan umum yang berlaku bagi provisi sesuai dengan paragraf 14 terpenuhi. Paragraf 72-83 mengatur penerapan kriteria pengakuan umum dalam restrukturisasi. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasikan sekurang-kurangnya. Yang pertama, usaha atau bagian usaha terlibat. Yang kedua, lokasi utama yang terpengaruhi. Yang ketiga, lokasi fungsi dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, pengeluaran yang akan terjadi. Dan
Yang kelima, waktu implementasi rencana tersebut. Yang selanjutnya ada entitas penciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Bukti implementasi rencana restrukturisasi terlihat dari tindakan seperti menghentikan operasi, menjual aset, atau mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada publik. Pengumuman tersebut menciptakan kewajiban konstruktif jika rencana disusun dengan rincian memadai sehingga pihak terkait yang atau bisa disebut pelanggan pemasok pegawai yang memiliki keyakinan bahwa restrukturisasi akan dilakukan. Selanjutnya ada suatu rencana restrukturisasi menjadi kewajiban konstruktif jika implementasinya direncanakan segera dan diselesaikan tanpa penundaan yang memungkinkan perubahan signifikan. Jika ada penundaan atau proses berlangsung lebih lama, entitas dapat mengubah rencana sehingga tidak dianggap sebagai kewajiban konstruktif. Keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah yang pertama, mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan perkiraan yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Selanjutnya, jika rencana restrukturisasi mulai diimplementasikan atau diumumkan setelah periode pelaporan, entitas harus mengungkapkannya sesuai PSAK 8. Jika restrukturisasi tersebut material. Tanpa pengungkapan, pengguna laporan keuangan mungkin kesulitan membawa evaluasi dan keputusan yang tepat. Kewajiban konstruktif tidak timbul hanya dari keputusan manajemen atau unit turunan, tetapi dapat muncul dari peristiwa sebelumnya yang disertai putusan tersebut. Misalnya, dalam negosiasi terkait PHK atau penjualan operasi, kewajiban konstruktif muncul setelah persetujuan unit berwenang diberikan dan dikomunikasikan asalkan masyarakat di paragraf 72 terpenuhi. Selanjutnya, keputusan Dewan yang melibatkan komunikasi dengan perwakilan pihak berkepentingan, misalnya karyawan, dapat menciptakan kewajiban konstruktif untuk restrukturisasi. Hal ini terjadi jika otoritas akhir Dewan mencangkup perwakilan pihak-pihak tersebut atau jika pemberitahuan kepada mereka diperlukan sebelum keputusan disetujui. Tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu operasi sehingga entitas membuat suatu perjanjian penjualan yang meningkat. Keputusan untuk menjual suatu operasi dan pengumumannya tidak menciptakan kewajiban konstruktif sebelum pembeli teridentifikasi dan terdapat perjanjian penjualan yang mengikat. Hingga saat itu, entitas dapat mengubah keputusan atau mengambil tindakan lain jika kesepakatan tidak tercapai. Jika penjualan merupakan bagian dari restrukturisasi, aset terkait harus dievaluasi untuk penurunan nilai sesuai PSAK 48. Sementara itu, kewajiban konstruktif dapat timbul dari bagian lain restrukturisasi sebelum adanya perjanjian penjualan yang mengikat. Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu memenuhi kedua persyaratan berikut. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung. Provisi restrukturisasi tidak mencakup biaya-biaya seperti ini. Yang pertama, pelatihan atau penempatan kembali atau relokasi, staf yang tetap dikaryakan. Yang kedua, pemasaran. Lalu yang ketiga, investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Pengeluaran terkait pengelolaan usaha di masa depan yang tidak memenuhi kriteria liabilitas restrukturisasi pada akhir periode
pelaporan harus diakui seperti pengeluaran biasa tanpa dikaitkan dengan restrukturisasi. Jumlah yang teridentifikasi sebagai kerugian operasi masa depan sampai dengan tanggal restrukturisasi tidak termasuk provisi, kecuali jika kerugian itu tidak terkait dengan kontrak memberatkan seperti didefinisikan di paragraf 10. Sebagaimana yang diatur di paragraf 51, keuntungan karena rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam mengukur provisi restrukturisasi, walaupun pelepasan aset itu dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas pengungkapan. Pengungkapan atau disclosure adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pembahasan dan analisis manajemen. Catatan kaki atas laporan keuangan. Untuk setiap jenis provisi entitas pengungkapan. A. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode. B. Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. C. Jumlah yang digunakan, atau yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. D. Jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. E. Peningkatan selama periode yang bersangkutan. Dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak hari setiap perubahan tingkat diskonto. Informasi komparatif tidak disyaratkan. Untuk setiap jenis provisi entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar manfaat ekonomi terjadi. Indikasi dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perkiraan peristiwa masa depan, sebagaimana diatur. Jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset di paragraf 48, dan apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil. Entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi dan jika praktis. Yang pertama, estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan paragraf 36-52. Yang kedua, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, dan yang terakhir, kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Dalam menentukan provisi atau liabilitas kontingensi yang dapat dikelompokkan pada jenis provisi atau liabilitas kontingensi yang sama, perlu dipertimbangkan apakah karakteristik provisi atau liabilitas kontingensi tersebut cukup serupa satu dengan lainnya sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan persyaratan paragraf 85A dan B, serta paragraf 86A dan B. Dengan demikian, jumlah yang terkait dengan jaminan produk atas berbagai produk dapat diungkapkan sebagai satu jenis provisi. Tetapi jaminan produk biasa dipisahkan pengungkapannya dengan jaminan produk yang terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Jika provisi dan liabilitas kontingensi timbul dari suatu situasi yang sama, maka entitas melakukan pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 84-86. Sedemikian rupa sehingga menunjukkan keterkaitan antara provisi dan liabilitas kontingensi tersebut. Jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan. Dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya. Diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi sebagaimana diatur di paragraf 36-52. Perlu diperhatikan bahwa pengungkapan aset kontingensi tidak boleh memberikan indikasi yang menyesatkan mengenai kemungkinan timbulnya penghasilan. Jika informasi yang diatur di paragraf 86 dan 89 tidak diungkapkan karena tidak praktis dilakukan, maka fakta tersebut diungkapkan. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diatur di paragraf 84-89 diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yang menjadi subjek provisi, liabilitas kontingensi, atau aset kontingensi. Dalam hal demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi mengungkapkan uraian umum perselisihan. Berikut fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan. Selanjutnya ada ketentuan transisi. Dampak diterapkannya pernyataan ini pada tanggal efektifnya atau lebih awal dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode pernyataan ini.
pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak disyaratkan untuk menyesuaikan saldo laba dari laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan kembali, maka fakta tersebut diungkapkan. Selanjutnya ada tanggal efektif, itu entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penyesuaian tahunan 2015 mengamandemen paragraf 5 sebagai amandemen terhadap SAK yang timbul dari PSAK 22 atau penyesuaian 2015. Kombinasi bisnis. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk kombinasi bisnis sesuai dengan penerapan dalam PSAK 22. Penarikan, pernyataan ini menggantikan PSAK 57 atau 2000, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.